Felipe Klauski bab 2683 sampai bab 2696. Bab 2683-2684. Cao Shaoqin terkekeh, berbalik, meletakkan tangannya di saku celananya, berjalan dengan bangga, dan meninggalkan lantai pertama bar langsung menuju kotak yang sangat mewah di lantai 2. Ini adalah kotak terbesar dan termewah di Huanglong Bar. Duduk di dalam, Anda dapat sepenuhnya melihat situasi seluruh bar. Inilah mengapa Cao Shaoqin memperhatikan pertikaian antara Felipe dan Su Binchen sangat awal. Segera, beberapa orang datang ke kotak. Cao Shaoqin duduk langsung, menuangkan beberapa gelas whisky yang diseduh khusus untuk Felipe dan tersenyum. Klauski, silakan duduk. Felipe mendengar bahwa dia tidak mengikuti, dan duduk tegak, tetapi tidak menerima gelas anggur dari Cao Shaoqin. Sesuatu dengan cepat mengatakan, seharusnya tidak ada yang perlu diajak bicara antara kamu dan aku. Felipe berkata dengan dingin. Cao Shaoqin mengangkat bahu dan mencondongkan tubuh ke belakang. Dia membuka pintu dan berkata, Tuan-tuan muda Klauski, ayahku mungkin tidak punya perasaan baik untukmu, tapi aku berbeda. Kuharap kita bisa berteman dan berteman akrab. Mendengar ini, Felipe tersenyum dan berkata, teman. Tuan Cao mungkin telah salah mengerti kata teman. Antara kamu dan aku, kamu tidak ditakdirkan untuk berteman, karena ayahmu pasti ada di mataku. Apakah Anda akan menjadi teman seseorang yang akan dibunuh oleh ayah saya? Haha. Cao Shaoqin berkata dengan enteng, temperamen sejati Tuan Klauski, tetapi Anda ingin berurusan dengan ayah saya khawatir itu tidak mudah. Ayah saya memiliki terlalu banyak musuh dalam hidupnya, dan Anda ingin membunuhnya lebih dari Anda, Tuan Klauski. Tapi, ayah saya masih hidup dan sehat, dan adalah wakil komandan administrasi umum Nonagon. Sekarang, komandan disegel lagi oleh leluhur Klauski Anda. Jujur, setelah 3 bulan, ayah saya bisa menjadi administrasi umum Nonagon. Komandan baru, pada waktu itu, seluruh administrasi umum Nonagon adalah ayahku. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuh ayahku? Mendengar kalimat ini, wajah Felipe tenggelam, dan ada hawa dingin di matanya, berkata, mendengarkan Master Cao, saya tidak punya cara bagi Klauski untuk mengambil keluarga Cao Anda. Cao Shaoqin terkekeh dan berkata dengan jujur, ya. Di administrasi umum Nonagon, Anda Klauski benar-benar tidak memiliki cara untuk mengambil keluarga Cao saya. Wilayah ini bukan dunia keluarga Klauski Anda. Meskipun Anda Klauski memiliki sumber daya keuangan dan kekuatan untuk memukau semua orang, tetapi dibandingkan dengan administrasi umum Nonagon, kami mungkin mengungguli Anda dalam beberapa hal. Cao Shaoqin melihat bahwa Felipe diam dan melanjutkan, Tuan Klauski, situasi umum dunia ini, Anda dan saya sangat jelas, mengapa kita tidak bekerja sama untuk menciptakan masa depan bersama. Selama Anda Klauski dan keluarga Cao saya bekerja bersama, dunia ini, semua ini milik kita. Bukankah Tuan Klauski menginginkan lebih banyak kekuatan dan kekuatan di tangannya? Mendengar kata-kata Cao Shaoqin yang membingungkan, Felipe tersenyum tipis, Tuan Cao, apakah Anda ingin bergandengan tangan dengan saya untuk menguasai semua murid dan orang asing di wilayah itu? Apakah ini yang Anda maksudkan, atau apa yang ayah Anda maksudkan? Cao Shaoqin menyesap whisky di tangannya dan berkata, tentu saja maksudku. Oh, bagaimana aku percaya bahwa Master Cao memiliki kemampuan untuk bekerja sama denganku? Menurut pendapatmu, ayahmu akan menjadi komandan baru administrasi umum Nonagon dalam 3 bulan. Bahkan jika aku ingin bekerja sama, aku juga akan bekerja sama dengan ayahmu, mengapa aku harus bekerja dengan Master Cao? Felipe tersenyum tipis dan bertanya retoris. Cao Shaoqin tertawa 2 kali dan berkata, Tuan Klauski, ini yang menurut Anda salah. Ayah saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Di mata ayah saya, menyingkirkan Anda adalah keinginan terbesarnya. Tetapi saya berbeda. Saya pikir kerja sama adalah cara terbesar. Setelah menyelesaikan pidatonya, Cao Shaoqin melanjutkan, Tuan-tuan muda Klaus Kaikin, lebih baik untuk mempertimbangkan lamaran saya. 3 hari kemudian, ketika kontes murid diadakan, saya berharap mendapat jawaban dari tuan-tuan muda Klaus Kaikin. Felipe mengangkat alisnya, wajahnya tampak kusam, dan berkata, Tuan Cao tampaknya sudah memikirkan hal ini, maka saya dapat mengerti bahwa jika saya tidak setuju untuk bekerja sama dengan Tuan Cao, apakah Anda juga akan bergabung dengan kemah ayah Anda? Melawan kita bersama. Cao Shaoqin mengangkat bahu dan berkata, ini tidak baik, setelah semua, tidak ada yang mau punya satu musuh lagi. Felipe bangkit dan berkata, kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Guru Cao atas kebaikannya. 3 hari kemudian, kami akan menemuimu di kontes murid. Setelah semua, Felipe berbalik dan membawa Adas dan yang lainnya pergi. Baru setelah Felipe pergi, Cao Shaoqin minum anggur di tangannya, dan kemudian mengangkat tangannya untuk berdetak, dan berkata kepada seorang pengawal di belakangnya, Anda mengikuti mereka hari ini untuk melihat apa yang mereka lakukan. Kembali dan beritahu aku. Ya, Tuan Muda. Pengawal khusus itu menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan meninggalkan bar. Pada saat yang sama, di pintu kotak, seseorang masuk lagi. Pria ini tingginya 8 kaki,
berjalan di naga dan berjalan di jalan harimau, dengan sikap gas dan megah. Di belakangnya, dia secara alami mengikuti He Qingfeng, pemilik He Jiazuang. Keduanya berdiri di pintu, menunjukkan hormat kepada Cao Shaoqin, berteriak, Tuan Cao. Cao Shaoqin mengangguk dalam diam, sikapnya dingin, dan memberi isyarat pada keduanya untuk duduk. Setelah Long Lei duduk, wajahnya penuh ketidakbahagiaan, dan bertanya, Tuan Cao, mengapa Anda membiarkan nama keluarga Klauski pergi seperti ini? Anda masih harus bekerja sama dengannya. Dia berasal dari Jiangli di selatan. Cao Shaoqin tersenyum tipis dan memandang Long Lei. Dia berkata, kamu salah, dia bukan orang. Jiangli hanya bisa menjalankan tugas di depannya. Apa? Setelah mendengar ini, Long Lei bergidik. Dia masih tidak tahu identitas asli Felipe. Cao Shaoqin tertawa 2 kali dan kemudian mengatakan identitas Felipe dan identitas Klauski kepada Long Lei dan He Qingfeng. Setelah waktu yang lama, Long Lei dan He Qingfeng tampak ngeri. Tidak heran dia bisa menghancurkan keluarga Sang dengan kekuatannya sendiri. Ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Klauski. Long Lei mengetuk saat itu, dan keringat dingin datang dari dahinya. Saya benar-benar bergabung dengan keluarga Klauski. Jika pihak lain mengatakan sesuatu, bukankah Long Shenzuang akan mengulangi kesalahan keluarga Sang hari itu? Memikirkan hal ini, keringat dingin dahi Long Lei menjadi lebih padat. Cao Shaoqin tersenyum dan tertawa 2 kali, pemilik Long Zuang tidak perlu khawatir tentang itu. Jika dia ingin berurusan denganmu di Tianlong Mountain Villa, dia sudah menembaknya. Alasan mengapa dia ingin bertaruh dengan pertemuan perbandingan muridmu 3 hari kemudian, itu pasti sama. Khawatir bahwa dia melakukannya, menyebabkan serangan balik di dunia aneh para murid utara, menyebabkan masalah dan pengaruh yang tidak perlu. Karena itu, Lord Longzuang santai dan bersiap untuk kompetisi murid 3 hari kemudian. Selama kita menang, semuanya tidak menjadi masalah. Setelah mengatakan ini, Long Lei menstabilkan pikirannya dan berkata, Tuan Cao, yakinlah. 3 hari kemudian, akan ada Tuan Cao dalam kontes murid. Kami pasti akan menang. Bab 2685-2686. Cao Shaoqin tertawa dan berkata, Longzuang Lord, mungkin menang atau kalah. Sejauh yang saya tahu, Felipe telah menemukan 3 pembantu, ditambah Wang dari selatan dan 1 lagi, tetapi mereka memiliki 6 peluang keberhasilan. Mendengar ini, Long Lei tertegun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Cao, Anda berpikir tentang hal itu, bantuan macam apa yang bisa ia temukan padaku? Tuan He dan aku sudah menemukan jawabannya, bahkan jika ia dapat menemukan pembantu yaitu 40% dari persentase kemenangan. Jika Felipe dan Adas itu cocok dengan Cao Xiaoye dan Sang Dasao, persentase kemenangan 40% akan menjadi 20%, tidak perlu takut. Cao Shaoqin menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kamu pergi, apakah kamu tidak melihat 2 lainnya di belakangnya? Dalam kalimat ini, Long Lei bertanya, sambil gemetar, dia dengan hati-hati mengingat adegan tadi. Memang, ada 3 di belakang Felipe, kecuali untuk Adas, dia tidak tahu 2 lainnya. Apakah 2 kandidat ini untuk kompetisi ini? Tapi, yang salah, Long Lei bahkan tidak memperhatikan adanya napas alien dari mereka berdua. Tuan Cao, keduanya, seharusnya bukan murid, penolong seperti itu, apa yang perlu kita khawatirkan? Long Lei bertanya balik. He Qingfeng mengikutinya, ya, Tuan Cao, saya pikir keduanya sangat umum. Cao Shaoqin tersenyum dan berkata, ya, Anda tahu terlalu sedikit tentang dunia ini. Keduanya, di mata Anda, mungkin orang biasa, tetapi, di mata saya, mereka adalah tuan yang nyata, kekuatan, tidak raja di bawah zona kelima. Mendesis. Setelah mendengar ini, Long Lei dan He Qingfeng keduanya mengambil napas. Bagaimana ini mungkin? Jelas tidak ada nafas asing dari para murid. Tuan Cao, jangan bercanda, mereka berdua benar-benar terlihat biasa. Long Lei masih tidak percaya. Ya, Tuan Cao, saya pikir keduanya berlebihan. He Qingfeng juga mengikuti gema. Cao Shaoqin mengangkat alisnya, matanya tiba-tiba menjadi dalam, dan berkata, apakah kamu tahu apa yang dilakukan keluarga Cao kita? Cara alami Long Lei, Tao, didedikasikan untuk mempelajari tubuh manusia dan transformasi para murid. Betul sekali. Keluarga Cao dan keluarga Loveless memiliki nada yang sama. Namun, keluarga Cao diakui oleh wilayah itu dan ditegaskan oleh administrasi umum Nonagon, yang ditujukan untuk mempelajari para murid dan orang asing. Setelah hasil penelitian, Anda juga dapat mengubah orang biasa menjadi murid. Ini berwibawa di bidang teknologi gen biologis. Keluarga Loveless berbeda, mereka tak tertahankan di negara ini, kejam dan berdarah. Cao Shaoqin berkata, keduanya bukan hanya murid. Jika saya benar, mereka adalah orang biasa, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan murid. Mereka harus secara genetik dimodifikasi oleh keluarga Klauski. Di permukaan, tampaknya itu hanya orang biasa, tetapi begitu mereka menghidupkan rantai gen mereka, mereka dapat mengerahkan kekuatan tersembunyi mereka.
Inilah sebabnya Felipe meminta mereka untuk membantu. Mendengar narasi Cao Shaoqin, kulit Long Lei dan He Qingfeng menjadi kusam. Menurut makna dari Cao Shaoqin, penolong yang ditemukan Felipe tidaklah lemah. Apakah mereka benar-benar memiliki peluang 60% untuk menang? Jadi apa yang harus kita lakukan? Long Lei bertanya dengan cemas. Cao Shaoqin tersenyum dan berkata, tenang, bahkan jika dia menemukan penolong seperti itu tidak terlalu menakutkan. Sang Yu dan aku akan menghancurkan mereka dengan keras dan membiarkan mereka kehilangan 20% dari kesempatan untuk menang. Sedangkan sisanya, itu akan diberikan kepada Tuan Long Zuang. Ketika Long Lei mendengarnya, dia tersenyum di sudut matanya dan bangkit dan membungkuk, dengan Tuan Cao di sana, tidak ada masalah. Setelah membicarakan hal ini, Long Lei dan He Qingfeng meninggalkan Huanglong Bar. Malam ini, apa yang terjadi di bar Huanglong dengan cepat ditekan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Setelah Long Lei dan He Qingfeng kembali ke Tianlong Villa, Long Lei tidak punya niat untuk duduk dan mondar-mandir di aula, tampak sangat khawatir. Dia bertanya, He Zhuangzu, katamu, pada akhirnya kita memiliki peluang untuk menang. He Qingfeng berkata dengan acuh tak acuh, berkata, Long Zuang Lord, tolong santai, karena Master Cao mengatakan itu berarti dia sepenuhnya percaya diri. Selama kita tetap stabil dan mengikuti rencana yang direncanakan, tidak akan ada masalah. Long Lei mengangguk dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, aku selalu tidak bisa diandalkan dalam hatiku. Jika kita dapat menurunkan peluang mereka untuk menang, ini benar-benar akan menstabilkan kompetisi. Apa maksud Lord Long Zuang? He Qingfeng bertanya retoris. Long Lei berhenti, menyipitkan matanya, memandang He Qingfeng, dan membuat gerakan menyeka lehernya. Kami menang. He Qingfeng membeku sejenak, kekhawatiran yang kuat melintas di sudut matanya, dan berkata, Tuan Long Zuang, tapi itu Tuan muda keluarga Klauski. Tuan Cao tidak berani menembaknya dengan mudah. Masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, kekuatan beberapa dari mereka tidak rendah. Kami mengirim orang-orang biasa untuk mati, yang tidak berguna. Mata Long Lei membeku dan berkata, kamu salah, kamu tidak bisa membunuh mereka, kita bisa menembak keluarga mereka. Misalnya, Raja Jinling, orang tua Wang Ye dan saudara ipar. Ada anak perempuan Hu Feng yang lain. Jika kita menangkap mereka semua, katamu, apakah keduanya masih akan bersaing? He Qingfeng mengerti ini ketika dia mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Long Zuang, apakah Anda yakin kami ingin melakukan ini? Long Lei berbalik dan memandang He Qingfeng dengan serius, berkata, He Zhuangzu, jika kita tidak melakukan ini, apa peluang untuk menang? Tidak ada racun, tidak ada suami, karena kita telah mencapai titik ini, kita hanya bisa kejam. Jika Felipe menang, kau dan aku, tapi itu bukan akhir yang baik. He Qingfeng mengangguk dan menggertakkan giginya, berkata, oke, aku akan mengaturnya. Setelah semua, He Qingfeng berbalik dan meninggalkan aula. Long Lei berdiri di aula, berdiri dengan tangan ke bawah, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia meremas tinjunya dengan marah dan berkata, Felipe, kali ini, mari kita tunggu dan lihat. Kamu benar-benar mustahil untuk menang. Di sini, setelah He Qingfeng meninggalkan aula, ia dengan cepat mengatur dua tim pembunuh luar biasa dan menyusup ke Jinling dan Sucheng di selatan. Dua pasang pembunuh luar biasa ini adalah kekuatan area kelima murid, yang khusus dalam operasi pembunuhan murid. Jinling, hujan. Selama malam hujan, seluruh kota Jinling tampaknya ditutupi dengan sup emas. Pada saat ini, di sebuah rumah bangsawan kecil di kota Jinling. Ini adalah istana bangsawan kaya Jinling. Pada saat ini, ada pengawal yang berpatroli bolak-balik di dalam manor. Namun, di malam hujan, beberapa sosok hantu langsung jatuh dari langit. Geser beberapa kali. Selama malam hujan, beberapa pengawal jatuh dan diseret ke samping. Kemudian, 4 sosok dalam pakaian malam khusus saling menatap, menurunkan tubuh mereka, memegang senjata seperti belati di tangan mereka, dan dengan cepat berpencar untuk menemukan target di manor. Sikat. Engah. Anda dapat mendengar suara desahan dan jeritan di mana-mana. Bau darah tebal yang cepat mengalir ke malam hujan, dicampur dengan udara lembab. Pada saat yang sama, Su Cheng, keluarga kecil cendekiawan. Beberapa sosok jatuh dalam genangan darah dan hujan. Darah mengalir turun hujan sampai mencapai saluran pembuangan. Ledakan. Beiding City, di dalam hotel. Felipe sangat marah. Apa yang kamu bicarakan? Rumah Wang dan Hu hancur semalaman. Bab 2687-2688. Felipe sangat marah dan memecahkan gelas anggur secara langsung. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kedinginan dan niat membunuh yang pahit, membanjiri seluruh kamar. Jiang Li juga penuh dengan wajah merajuk, meremas tinjunya dengan kesal, berkata, Tuan Klauski, Long Lei dan gengnya terlalu jahat dan kejam, benar-benar memikirkan trik yang menyeramkan. Para pembunuh yang dikirim secara rahasia tadi malam adalah semua murid, dan mereka semua adalah kekuatan dari wilayah kelima.
Mereka berurusan dengan orang-orang sekuler yang tidak bersenjata, itu hanya pembantaian. Keluarga Wang dan Hu, pelayan dan personel non-inti semuanya dipenggal dalam semalam. Sisa kepala keluarga Wang dan saudara laki-laki dan perempuan tertua Wang Ye, serta orang tua dan anak perempuan Hu Feng, semuanya dibawa pergi, dan tubuh mereka tidak ditemukan di tempat kejadian. Omong-omong, kemarahan di wajah Jiang Li tumbuh lebih tebal. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Long Lei dan He Qingfeng, untuk memenangkan dan menekan peluang kemenangan mereka, sebenarnya bisa melakukan kemanusiaan yang telah punah. Semalam, 72 orang, semuanya mati karena takdir. Anggota penting keluarga Wang dan Hu juga telah menghilang. Ketika Jiang Li mengetahui hal itu, ia dengan cepat mengirim personel untuk mencari dan menyelamatkan, tetapi tidak menemukan apapun. Bukti yang tersisa dari tempat kejadian hanya dapat dinilai bahwa orang-orang ini berasal dari utara. Selama Anda memikirkannya, tidak sulit untuk menebak siapa pria di belakangnya. Ketika Felipe mendengar narasi Jiang Li, seluruh orang tampak kusam, dan ada kemarahan di matanya. Dia tidak berharap bahwa pemilik Villa Gunung Tianlong, yang mewakili Long Lei, murid dari seluruh murid utara, benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Apakah ini berarti Long Lei atau Cao Shaoqin? Tuan Jiang Li, bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada berita lain? Felipe mengerutkan kening. Jiang Li menjawab, adegan itu benar-benar diblokir, dan personel dari Biro Kekuasaan juga telah terlibat dalam penyelidikan. Namun, tragedi semacam ini tidak dapat dideteksi 1 atau 2 hari. Manajer Umum Cabang Selatan Biro Kekuasaan, juga saya baru saja mengirim berita itu kembali kepada saya, akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk menemukan orang-orang Wang dan Hu yang diculik. 3 hari. Felipe mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda yakin perlu 3 hari? Jiang Li juga curiga, tetapi kekuatan papan kekuasaan sangat besar, dan banyak murid kerusuhan di dunia yang tersisa untuk mereka tangani. Mereka adalah institusi yang disetujui oleh Kaisar. Karena itu, ia memiliki hak yang hebat dan dapat didengar di surga. Mereka mengatakan bahwa 3 hari, yaitu 3 hari, tidak dapat disangkal. Namun, simpul waktu ini terlalu kebetulan, hanya 1 hari setelah akhir kontes murid. Di antara mereka, adakah rahasia lain? Ya, Presiden Sun bermaksud bahwa itu akan memakan waktu 3 hari. Jiang Li menjawab, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam nada bicaranya. Wajah Felipe tenggelam dan dia berdiri dengan tangan ke bawah. Matanya melihat melalui jendela dari lantai ke langit-langit ke pemandangan jalan kota Beiding. Di mana mata berada, sebuah puri di lereng gunung disajikan di depan matanya. Ada Tianlong Mountain Villa. Tampaknya mata Felipe berlawanan dengan naga dan guntur yang berdiri di platform pengorbanan Tianlong Mountain Villa, dan tampaknya bertabrakan dengan percikan api. Dengan mencibir samar, Long Lei mengenakan kostum emas muda, dan He Qingfeng berdiri di belakangnya. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarnya? He Qingfeng berkata, Tuan Long Zuang, Anda dapat yakin bahwa semuanya telah ditangani dengan sangat baik, tanpa pegangan atau bukti yang tersisa. Selain itu, saya telah menghubungi Tuan Sun dari cabang selatan dari Biro Kekuasaan. 3 hari kemudian, kita bisa menyerahkan seseorang. Long Lei mengangguk dan tersenyum, wajahnya penuh kebanggaan. Kepala keluarga Klauski yang lebih muda, menurutku, hanya bayi kecil dengan bau yang tidak enak. Tidak ada yang layak disebut. Bahkan di depanku, bahkan naga dan harimau harus dalam kesulitan, karena ini adalah Beiding, dunia Villa Gunung Tianlong saya. Long Lei berkata dengan suara yang dalam, dengan keagungan yang tak terhentikan dalam nadanya. Kirim pesanan segera, hari ini, jangan melihat pelanggan. Terutama Felipe, jika dia datang menemui saya untuk bertanya, menolak secara langsung. Long Lei berkata kepada orang-orang di belakangnya. Ya, Tuan. Beberapa pria menjawab, dan kemudian turun untuk menyampaikan artinya. He Qingfeng juga tersenyum dan melengkung, kalau begitu aku ingin mengucapkan selamat kepada Lord Long Zuang sebelumnya atas kemenangan kompetisi murid ini. Long Lei tertawa 2 kali dan menoleh ke He Qingfeng, mengatakan, He Zhuangzu, kau ada banyak hubungannya dengan masalah ini. Selama kita bisa menstabilkan status Tianlong Villa, kita memenangkan Tuan Klauski muda. Seluruh selatan berada di bawah kendali kami. Ketika saatnya tiba, guru dia menjadi pemilik Chaofeng Mountain Villa di selatan, menggemakan utara dan selatan saya. Bukankah itu Miao Zai? He Qingfeng mendengar kata-kata itu, wajahnya penuh kegembiraan, dan dengan cepat melengkungkan tangannya, terima kasih atas promosi Lord Long Zuang, He Mo pasti telah melukis hati dan otak Lord Long Zuang. Hahaha. Tawa Long Lei bergema di seluruh desa pegunungan. Melihat kembali ke Felipe, dia mengatakan bahwa matanya ditarik kembali, dan ada rasa dingin di sudut matanya. Dia berkata kepada Jiang Li di belakangnya, orang pertama yang menghubungi General Manager Sun dari cabang kekuasaan, mengatakan bahwa saya tolong Felipe, saya ingin bertanya kepadanya beberapa berita tentang semalam. Selain itu, berita ini dirilis untuk menangkap para murid yang dibunuh tadi malam. Selama Anda memberikan petunjuk, akan ada 10 juta hadiah.
Jika Anda dapat memberikan petunjuk yang paling menguntungkan, 50 juta. Jika langsung 100 juta orang menangkap pembunuhnya. Singkatnya, bagaimanapun caranya, sebelum kompetisi murid, tangkap orang-orang yang terbunuh dan selamatkan orang-orang yang diculik dari keluarga Wang dan Hu. Jiang Li dengan cepat menjawab, oke, aku akan mengaturnya. Juga, bagaimana Wang Ye dan Hu Feng menangani sekarang? Felipe bertanya. Dia khawatir bahwa kedua pria itu ditangkap oleh satu sama lain. Jiang Li menggelengkan kepalanya dan berkata, berita itu baru saja tiba dari Wudang, dan Wang sudah turun gunung. Awalnya dia datang hari ini, dan kemudian dia siap untuk berpartisipasi. Namun, karena masalah ini, dia telah kembali ke Jinling. Adapun apakah dia dapat berpartisipasi, saat ini saya belum tahu. Hu Feng, karena aku telah bepergian, jadi aku belum mendengar kabar darinya di sisi ini. Wen Yan berkata, mengangguk dan berkata, kirim seseorang ke Jinling dulu untuk menstabilkan Wang Ye. Selain itu, segera kirim seseorang untuk menemukan Hu Feng dan menghubunginya sesegera mungkin, dan mereka tidak boleh impulsif. Setelah mengatakan ini, Felipe menghela nafas dan berkata, saya sangat khawatir bahwa karena masalah ini, mereka tidak akan berpartisipasi, sehingga tujuan Long Lei akan tercapai. Jiang Li secara alami mengerti dan berkata, kalau begitu kita hanya punya 2 hari. Felipe mengangguk dan berkata, aku tahu, aku akan pergi ke Tianlong Mountain Villa. Tuan Klauski, apakah Anda ingin melihat Long Lei? Jiang Li bertanya dengan heran. Felipe mendengus dan berkata, semua orang tahu ini dengan baik. Aku akan menemuinya dan melihat bagaimana dia menjelaskan. Bab 2689-2690. Jiang Li buru-buru berkata, Tuan Klauski, Anda sangat berisiko untuk melakukan ini. Long Lei berani melakukan hal seperti itu. Saya sangat khawatir Anda akan menemukan sesuatu yang tidak terduga jika Anda pergi. Kekhawatiran Jiang Li masuk akal. Lagi pula, Long Lei berani membunuh keluarga Wang dan Hu, yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut identitas Felipe. Orang seperti itu adalah yang paling berbahaya. Felipe mendengar kata-kata itu dan tersenyum lemah, berkata, hehe, hanya seekor naga dan guntur, aku hanya ingin bertemu dengannya dan melihat apa yang akan dia lakukan. Setelah berbicara, mata Felipe memancarkan warna dingin yang kuat. Long Lei berani melakukan ini, hanya terhadap Felipe. Ketika Jiang Li melihatnya, sangat tidak baik untuk mengatakan apa-apa, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bersama Tuan Klauski, bahkan jika aku menemukan sesuatu, aku harus mengurusnya. Felipe menoleh ke arah Jiang Li dan berkata, baiklah, kamu pergi untuk mengaturnya terlebih dahulu. 10 menit kemudian, kami berangkat ke Tianlong Mountain Villa. Ini baik. Jiang Li merespons dan dengan cepat pergi untuk mengatur hal-hal sebelumnya. 10 menit kemudian, dia dan Felipe duduk dengan Mercedes-Benz dan langsung menuju ke Tianlong Mountain Villa. Di pintu masuk utama Tianlong Mountain Villa, Felipe keluar dari mobil dan mendongak. Gerbang besar Tianlong Mountain Villa terbuat dari batu giok putih. 4 karakter Tianlong Mountain Villa diukir di atasnya. Tampak spektakuler dan aneh. Puncak gunung kecil di mana seluruh desa pegunungan terletak tinggi, dan bangunan di sekitarnya tampak megah. Layak untuk Tianlong Mountain Villa, yang luar biasa dan luar biasa. Saat ini, ada 4 pengawal mengenakan jas hitam di depan pintu masuk utama villa. Felipe meletakkan tangannya di saku celananya dan berjalan menaiki tangga, diikuti oleh Jiang Li. 2 pengawal maju selangkah dan berkata dengan dingin, kalian berdua harus tetap, dan pemiliknya tidak akan melihatmu hari ini, dan aku akan memintamu untuk kembali. Tidak ada tamu. Jiang Li bertanya dengan curiga, dan kemudian berkata dengan wajah dingin, jangan berikan yang palsu ini, kembali dan beritahu Long Lei, katakan saja bahwa Jiang Li dan Tuan Klauski datang menemui Tuan Long Zuang. Namun, kedua pengawal itu masih berkata dengan acuh tak acuh, maaf, pesanan pemilik, hari ini dan besok, menolak untuk melihat pelanggan, dan mengundang keduanya untuk kembali. Ada apa? Tunggu 2 hari kemudian. Mendengar kalimat ini, Felipe dan Jiang Li mengerutkan kening. Ini karena psikologi yang unik, sehingga tidak terlihat. Tampaknya Long Lei tahu dia akan datang, dan ini sengaja disembunyikan. Felipe dingin, mengangkat alisnya, dan memandang ke balai Lou Zuang kuno di kejauhan. Bangunannya, Dragon Rising Yutian, sangat mengagumkan. Secara tidak jelas, Anda juga dapat melihat sosok di platform tinggi alun-alun, menatap 2 orang di pintu masuk depan villa. Ini Long Lei. Saat ini, wajahnya cuek, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan bertanya pada He Qingfeng di belakangnya, Tuan He Zuang, Anda berkata, apakah saya ingin melihat Tuan Klauski ini? He Qingfeng berdiri di belakang Long Lei, memandangi sosok kecil di pintu depan gunung, dan berkata, lihat atau tidak, itu tergantung pada makna Lord Long Zuang. Jika aku bersungguh-sungguh, aku akan memilih untuk melihatnya. Lagi pula, jika dia dapat menemukannya, itu berarti dia meragukan kita. Baiklah, mari kita coba sendiri lagi, mungkin dengan keuntungan yang tidak terduga. Selain itu,
Kita dapat mengklik di samping dan memberikan tekanan kepada Tuan Klauski muda untuk melihat realitasnya. Long Lei terdiam, lalu mengangguk dan berkata, He Zhuangzu masuk akal, lalu ketemu lagi. Melihat kembali Felipe, Jiang Li sudah bertengkar dengan 4 pengawal ini, dan bahkan siap bertarung. Namun, pada saat ini, sesosok turun dari tangga atas dan tersenyum, Oh, Tuan Klauski, Tuan Jiang Li, saya tidak mengharapkan Anda untuk datang sendiri. Itu benar-benar membuat villa gunung ini berkembang. Jiang Li mengerutkan kening, menatap He Qingfeng yang berlari di depannya, wajahnya dingin, dan dia bersenandung. He Qingfeng, kamu tidak bermain trik, mari kita lihat Long Lei. He Qingfeng tersenyum dan berkata, Tuan Jiang Li, ini yang terjadi, sangat marah. Masih bertingkah konyol. Jiang Li tidak tahan lagi, mengangkat jari-jarinya dalam kemarahan, dan memarahi, He Qingfeng, kali ini, kamu masih memuat bawang putih. Apa yang kamu lakukan, kamu tidak tahu. Jiang Li meledak. Jika bukan karena jalannya, Tuan-Tuan Muda Klauski mengatakan kepadanya untuk tidak marah, dia tidak bisa menahan diri untuk masuk dan menghabisi seluruh villa Gunung Tianlong. He Qingfeng masih memiliki senyum tipis di bibirnya, berkata, Tuan Jiang Li, aku memaafkanku benar-benar tidak bisa mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu. Jiang Li gelisah dan ingin memulai. Felipe tersenyum lemah pada saat itu, menyela Jiang Li, dan memberi isyarat agar dia tenang. Lalu, dia memandang He Qingfeng dengan acuh tak acuh, Tuan Zhuang, tolong pimpin jalan. He Qingfeng tidak menunda, berbalik dan memimpin jalan bagi Felipe dan Jiang Li. Segera, mereka menyeberangi tangga dan datang ke aula utama Tianlong Mountain Villa di sisi gunung. Di depan aula utama, ada kotak kecil yang dilapisi dengan marmer putih, dan ada juga platform tinggi untuk beribadah, yang dapat mengabaikan pemandangan di bawah gunung. Felipe hanya meliriknya dan tahu bahwa Long Lei pasti berdiri di sini sekarang untuk menonton segala sesuatu di pintu masuk gunung. He Qingfeng mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Klauski, Tuan Jiang Li dan Tuan Long Zhuang sedang menunggu dua di aula samping. Aula sebagian. Mendengar itu, Jiang Li mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi lebih gelap. Long Lei ini, sebenarnya datang ke Mawei berikutnya, benar-benar menerima Master Klauski di aula cabang, ini benar-benar memalukan Felipe. Namun, Felipe tersenyum tipis dan berkata, jika ada persalinan, Anda adalah pemiliknya. He Qingfeng tersenyum, dan ada sedikit kekejaman di sudut matanya. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan Felipe, dan kemudian melihat bagaimana pihak lain bereaksi. Namun, sekarang Felipe berperilaku acuh tak acuh dari awal hingga akhir, tidak masalah, ini membuat He Qingfeng marah dengan sedikit ketakutan. Di usia yang begitu muda, menjadi kepala muda keluarga Klauski sebenarnya tidak sombong. Pria muda ini memiliki prestasi masa depan yang tidak terbatas. Segera, He Qingfeng memimpin Felipe dan Jiang Li ke aula samping. Pada saat ini, Long Lei sedang duduk di tahta aula parsial. Seluruh aula samping tidak besar, dan dapat menampung lusinan orang, dikelilingi oleh naga, burung phoenix, dan kursi. Long Lei duduk di atas tahta, mencicipi teh, menyaksikan Felipe dan Jiang Li masuk, tidak berpura-pura bangun dan menyapa, lalu meletakkan cangkir teh dengan acuh tak acuh dan bertanya, Tuan-Tuan Muda Klauski dan Jiang Li Zhuang tiba-tiba mengunjungi villa ini, untuk apa ini? Felipe berdiri di aula samping, meletakkan tangannya di saku celananya, menatap Long Lei yang duduk di puncak singgasana, dan bertanya langsung, hal apa yang Anda atur untuk keluarga Wang dan Hu? Long Lei terpana, melihat hawa dingin, diikuti oleh senyum, berkata, hahaha, aku tidak mengerti apa arti dari Guru Chen Shao. Apa keluarga Wang dan keluarga Hu? Bab 2691-2692. Felipe langsung pergi ke, tadi malam, tim pembunuh murid dan pembunuh dengan kekuatan wilayah kelima meluncurkan pembunuhan terhadap keluarga Wang Selatan dan keluarga Hu, dan 72 orang tewas. Semua anggota penting keluarga Wang dan keluarga Hu juga menghilang. Bukankah ini yang Tuan Long Zhuang atur untuk melakukan ini? Apa? Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Long Lei tiba-tiba berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Dengan mengingat hal itu, dia juga memandang Jiang Li ke samping dan bertanya, Tuan Jiang Li, ini keluargamu di selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu dia selesai berbicara, pintu masuk dan buru-buru berlutut di tanah, berteriak, Tuan Long Zhuang, itu tidak baik. Keluarga Wang Selatan dan keluarga Hu menderita insiden pembunuhan pintu tadi malam dan telah diambil alih oleh Power Bureau. Senyum kecil melintas di mulut Long Lei, dan dia melambaikan tangan dan berkata, aku sudah tahu. Apa yang kamu lakukan? Sekarang datang untuk memberitahu saya, tetapi juga minta Tuan-Tuan Muda Klauski dan Tuan Jiang Li berlari untuk memberitahu saya. Turun. Felipe dan Jiang Li merasa marah ketika mereka menyaksikan akting rubah tua. Guntur naga ini terlalu bagus dalam akting. Kemudian, Long Lei berkata sambil menyeringai, Tuan-Tuan Muda Klauski, Tuan Jiang Li, Anda tahu, saya baru saja menerima berita itu, dan hal yang mengerikan telah terjadi, saya tidak akan duduk diam di Tianlong Mountain Villa.
Selama Jiang Lizuang jika ada kebutuhan Tuhan, saya akan membantu Long Lei untuk membantu Jiang Lizuang menangkap para pembunuh sesegera mungkin. Hukuman berat. Mendengarkan kata-kata munafik Long Lei, Jiang Li tidak bisa menahan diri, menunjuk Long Lei dan memarahi, Long Lei. Jelas Anda yang melakukannya. Apa yang Anda lakukan di sini? Mengapa Anda tidak punya keberanian untuk mengakuinya? Melihat Jiang Li dengan marah, Long Lei mengangkat bahu dan tersenyum, Tuan Jiang Li, Anda adalah fitnah, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ada sesuatu tanpa bukti? Bahkan jika Long Lei buruk, saya tidak akan berhasil hal seperti itu akan datang. Tuan Jiang Li, jangan marah pada kepalamu dan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Kata-kata seperti itu akan memengaruhi persahabatan saya di kedua sisi. Mendengar kata-kata Long Lei, wajah Jiang Li pucat. Pada saat ini, Felipe berkata dengan acuh tak acuh, mungkin kita salah memahami Tuan Long Zuang. Long Lei berkata sambil tersenyum, karena ini adalah kesalahpahaman, itu tidak menghalangi. Aku hanya ingin tahu, apa yang terjadi pada keluarga Wang dan Hu sekarang, apakah kamu pernah menemukan petunjuk? Apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Felipe tertawa kecil dan berkata, tidak perlu, karena Tuan Long Zuang tidak tahu banyak tentang masalah ini, maka jangan menyusahkan Tuan Long Zuang. Long Lei mengangguk dan berkata, apakah tuan-tuan muda Klauski punya yang lain? Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya hanya datang untuk melihat apa yang sedang dilakukan Lord Long Zuang. Setelah semua, Felipe berbalik untuk pergi, tetapi ketika dia berjalan ke pintu, Felipe tiba-tiba berhenti dan berkata, Long Zuang Lord, aku harus mengingatkan kamu bahwa ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan dan aku bisa lakukan itu. Aku hanya tidak tahu apakah para jenius di mata Tuan Long Zuang dapat menolak pelatihan dari Dewa Perang Klauski. Ledakan. Kata-kata Felipe langsung membuat kepala Long Lei berdengung. Di matanya, Felipe telah pergi. Lord Hezuang, apa arti kalimat terakhirnya? Long Lei masih bergetar di dalam hatinya, dan dikejutkan oleh kalimat terakhir Felipe. He Qingfeng juga mengerutkan kening, berkata, Long Zuangsu, jangan khawatir, mungkin dia hanya membuatmu takut, dan ingin membuatmu kehilangan bagianmu. Mendengar kata-kata itu, Long Lei mengangguk dan berkata, kuharap begitu, tapi aku selalu merasa sedikit khawatir. Dewa Perang Klauski. Apa yang ingin dilakukan Felipe? Melihat kembali ke arah Felipe, dia kembali ke hotel dengan kedinginan di wajahnya, berdiri di depan jendela besar dan langsung memutar nomor. Dia berkata dengan suara dingin, Paman Lei, aku ingin kau membantuku melakukan sesuatu. Di ujung telepon yang lain, suara kasar dan kasar terdengar, apa yang dikatakan tuan muda itu. Latih beberapa orang untukku, ingat, jangan bunuh orang, kamu hanya perlu menyetel mereka dan membiarkan mereka berbaring selama sebulan, kata Felipe. Oke, telepon menjawab. Menutup telepon, Felipe memandang jauh ke kejauhan dan berkata, Long Lei, saya harap Anda tidak akan menyesali apa yang Anda lakukan. Setengah hari kemudian, di aula bagian dalam Tianlong Mountain Villa, Long Lei berdiskusi dengan He Qingfeng. Tiba-tiba, penjaga di pintu bergegas masuk, berlutut di tanah, dan tersentak dan berteriak, Tuan Zuang, sesuatu terjadi. Long Lei mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin, apa yang terjadi? Keributan apa? Penjaga yang berlutut di tanah bergegas untuk kembali ke pemilik, baru saja menerima kabar bahwa keluarga Zhao dan keluarga Li ditantang oleh pintu. Putra-putra kedua keluarga itu terluka parah dalam satu gerakan dan tidak dapat berpartisipasi. Lusa para murid mengadakan kontes. Apa? Mendengar kata-kata itu, Long Lei berdiri dengan kaget dan menghancurkan kursi Taisi langsung dengan tamparan. Wajahnya dingin dan matanya bersinar karena amarah yang pahit. Felipe. Itu pasti Felipe. Long Lei meraung, dia sekarang akhirnya mengerti arti kalimat terakhir Felipe. He Qingfeng juga bertanya dengan cepat, Han, Zhou, Wu, dan beberapa anggota keluarga lainnya juga terlibat dalam insiden itu. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak jelas, saya belum menerima kabar apapun. He Qingfeng menghela nafas lega dan buru-buru berkata, cepat, beritahu mereka segera dan biarkan mereka menutup pintu untuk berterima kasih. Namun, begitu suara He Qingfeng jatuh, seorang penjaga bergegas ke pintu lagi dan buru-buru berteriak, Tuan Long Zuang, He Zuangzu, hal besar tidak baik. 5 keluarga termasuk keluarga Han, Zhou, dan Wu datang ke pintu. Tantangannya, putra dan putri dari 5 keluarga semuanya terluka parah. Para leluhur dari 5 keluarga ditembak dan diblokir, dan mereka semua terluka serius dalam satu gerakan. Mereka tidak bisa bersaing. Ledakan. Dikatakan bahwa Long Lei memecahkan pilar di sampingnya secara langsung dengan tinju, dan Sen Seng berkata dengan marah, sialan. Dia berani bertindak seperti ini. Pada sore ini, apalagi yang kita ambil bagian. He Qingfeng juga berwajah dingin dan berkata, Long Zuang Lord, kita mungkin memiliki bencana. Kita bisa mengalahkan begitu banyak orang dalam satu gerakan, dan bahkan nenek moyang dari beberapa keluarga semuanya dikalahkan oleh langkah ini.
Tampaknya kekuatan itu tidak mudah. Long Lei secara alami mengerti, tetapi, hal-hal telah sampai pada titik ini, dia tidak mundur. Aku segera memilih ulang talenta. Selain itu, ada suara angin, mengatakan bahwa selatan memiliki hati serigala untuk utara saya dan ingin menyerang utara saya. Pada saat yang sama, saya bergabung dengan keluarga dan bersama-sama menulis biro daya untuk meminta mereka menyelesaikan masalah ini. Long Lei berkata dengan marah. He Qingfeng mengangguk dan berkata, kamu hanya bisa melakukan ini. Setelah itu, ia bertanya, bagaimana cara berurusan dengan orang-orang yang dikurung di keluarga Wang dan Hu. Long Lei melintas tajam di sudut matanya, berkata, semua terbunuh. Bab 2693-2694. Seluruh kalimat terbunuh, membuat He Qingfeng bergetar. Dia berkata, Long Zuang Master, apakah kita harus melakukannya dengan saksama? Itu adalah staf inti dari keluarga Wang dan keluarga Hu, dan kerabat Wang Ye dan Hu Feng. Jika kita melakukan ini, masalahnya terbuka, Anda dan saya tidak bisa menyingkirkannya. Long Lei tiba-tiba menoleh, wajahnya dingin, menatap He Qingfeng dan berkata, mengapa, Tuhan He Zuang takut? Apakah Anda bersedia menjadi pendosa abadi murid-murid utara saya? He Qingfeng mendengar kata-kata itu, tubuhnya terkejut, berkata, Long Zuang Lord, aku tidak takut, aku hanya. Lakukan sekarang. Anak-anak Felipe berani melakukannya, jadi aku akan menyalahkan Long Lei tanpa ampun. Long Lei berteriak. He Qingfeng mengangguk dan cepat-cepat pergi dari sini. Setelah itu, ia mengambil mobil khusus dan berlari kencang menuju lapangan latihan yang ditinggalkan di sebelah barat kota Beiding. Situs bor ini terletak di pinggiran kota, dan ada hutan gunung dan tambang di dekatnya. Di tepi tambang, ada tempat yang ditinggalkan, yang merupakan tempat latihan. Mobil He Qingfeng berhenti ketika dia mengemudi di sini. Dia turun dari mobil, wajahnya gelap, melirik ke lingkungan sekitar matanya. Langsung, seorang pria datang dengan senyum dipuji di wajahnya dan berkata, Tuan Zuang, mengapa kamu di sini? Wajah He Qingfeng agak jelek, di mana semua orang terkunci. Pria terkemuka itu bergegas untuk, semua ada di dalam, Tuan Zuang ikut dengan saya. Kemudian, beberapa orang berjalan di rumah yang ditinggalkan setelah latihan. Dan pemandangan ini jelas terlihat oleh lingkup 8 kali lipat yang menyergap di balik semak di bukit terdekat. Sebanyak 2 orang, semuanya bersembunyi di balik semak-semak, menyembunyikan diri dengan baik. Pria yang memegang senapan sniper itu menatap sosok yang berjalan di depan mata dan menunjuk ke headset, laporan No. 7 telah menemukan lokasi pelaku. Pada saat yang sama, di kamar hotel, Jiang Li menerima berita dari anak buahnya dan dengan cepat melaporkan, Tuan-tuan muda Klauski, seseorang telah menemukannya. Lapangan latihan yang ditinggalkan terletak di barat. Sekarang beberapa orang memperhatikan dengan cermat di dekatnya situasinya berubah. Namun, menurut apa yang mereka maksudkan, He Qingfeng ada di tempat kejadian dan mungkin merugikan keluarga Wang dan Hu. Felipe berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit sebentar, dan dia berkata, saya segera memobilisasi orang dan menyelamatkan para sandera. Dan, He Qingfeng, berikan aku hidup-hidup. Iya. Jiang Li merespons, dan kemudian dengan cepat memberitahu. Melihat kembali ke He Qingfeng lagi, dia telah memasuki rumah yang ditinggalkan saat ini. Rumah redup itu memiliki bau darah yang menyengat. Sekilas, tanah dibagi menjadi 2 tempat, mengikat belasan orang. Orang-orang ini semuanya compang camping, tidak terurus, dan dalam kondisi pikiran yang sangat buruk, dengan banyak darah di tubuh mereka. Selain itu, semua tangan dan kaki mereka diikat dengan rantai besi ini, semuanya terhubung bersama. Pada saat ini, ketika pintu didorong terbuka, beberapa orang berjalan masuk, dan orang-orang ini menjadi tegang, dan rantai besi juga membuat suara berisik. He Qingfeng berjalan selangkah demi selangkah, alisnya bergerak, dan dia melambaikan tangannya di depan hidungnya. Pria di depannya menjilat senyum anjing itu dan berkata, Tuan Zuang, lihat, semua orang ada di sini, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. He Qingfeng mengangguk dan memandangi para sandera yang panik dan menunjukkan rasa takut, dan kemudian berkata kepada pria di sisinya, semua membunuh, kemudian menggali dan mengubur, jangan meninggalkan bukti. Setelah masalah selesai, di luar bagi Anda, lihat solusinya sendiri, ingat, jangan tinggalkan pegangan apapun. Pria dengan wajah gelap dengan cepat berkata, oke, aku akan melakukannya sekarang. Dan para sandera itu, keluarga Wang dan keluarga Hu, tua dan lemah, mendengar kata-kata He Qingfeng saat ini, dan mereka semua berteriak tanpa henti, tetapi bagaimanapun, mereka semua memiliki segel di mulut mereka. Alis He Qingfeng memadat, tetapi masalahnya masih sangat jauh, ia hanya bisa melakukannya. Setelah mengatakan semua ini, He Qingfeng berbalik dan pergi, kembali ke mobilnya, dan langsung memberitahu pengemudi untuk pergi. Dan di sini, pria yang memberikan He Qingfeng berbalik dan berkata dengan mencibir, saudara, kerja. Sekelompok orang, semuanya bersenjatakan senjata, mendekati rumah dan mengarahkan senjata ke sandera keluarga Wang dan Hu. Yang tua dan lemah dari keluarga Wang dan Hu,
melihat sekelompok binatang buas pada saat ini, semua menangis diam-diam, menundukkan kepala mereka untuk menyambut kedatangan kematian. Pria berkepala, dengan senyum brutal di wajahnya, melambaikan tangannya. Bang bang bang. Akibatnya, kecelakaan terjadi. Dalam sekejap, 3 tim pejuang bersenjata lengkap, 1 tim turun dari langit, langsung memecahkan bagian atas langit-langit. Dari satu sisi, sebuah tim menggunakan kereta untuk langsung menabrak dinding dan bergegas masuk, sementara yang lain menerobos jendela dan bergegas masuk. Yang lain adalah masuk langsung dari gerbang. 3 pasang pejuang bersenjata lengkap ini, semuanya dipersenjatai dengan senjata, langsung mengendalikan tempat kejadian. Letakkan senjatamu. Jongkok. Menyerah. Atau bunuh. Jongkok. Jongkok. Melihat pemandangan ini, lelaki berkepala ingin melawan dan berteriak, buru aku. Hasil. Dadada. Cakupan virewire yang padat. Lebih dari selusin pria sengit dan sengit yang memegang sandera semuanya ditembak dan jatuh ke genangan darah. Dalam sekejap, pembersihan situs selesai. Para sandera diselamatkan. Orang yang memimpin tim juga melaporkan kembali dengan cepat, dilaporkan bahwa semua sandera diselamatkan, tetapi He Qingfeng tidak ditemukan di tempat kejadian. Oke, kembali dulu. Pada saat yang sama, He Qingfeng mengendarai mobilnya sendiri dan melewati hutan lebat, bersiap untuk kembali ke daerah perkotaan Beiding. Tapi, mobil itu mengerem tajam. He Qingfeng duduk di mobil, dan seluruh orang bergerak maju, berteriak dengan dingin, apa yang terjadi? Apakah ini akan mengemudi? He Zhuangsu, kita dihentikan. Sopir mengemudi kembali. He Qingfeng mendengar kata-katanya, matanya menyipit, dan melalui jendela mobil, dia melihat jejak hutan ini, ditutupi dengan 7 atau 8 sosok dengan kostum hitam di sekujur tubuhnya, mereka semua mengenakan senjata dan menatap mobil dengan acuh tak acuh. Melihat ini, He Qingfeng berbalik untuk melihat bagian belakang mobil dengan hati yang berat, dan sepertinya menyadari apa dia. Pada saat yang sama, orang-orang itu sudah dikelilingi. He Qingfeng berkata dengan suara dingin, hancurkan aku. Berdengung. Mobil mulai dengan cepat dan bergegas keluar dari kandang. Kelompok orang ini juga dengan cepat ditekan oleh daya tembak, tetapi mobil ini anti peluru. Melihat bahwa mobil itu akan berjalan, kepala orang itu berteriak, tangkap aku. Dalam sekejap, ada sebuah drama pengejaran. Pada akhirnya, roket Jimei meledak mobil langsung ke udara, menyalakan api. Sosok juga menyebarkan sayap seperti elang besar, dan penuh energi agung dan kekuatan memerintah. He Qingfeng tiba-tiba jatuh dari langit, matanya dingin, dan sebagian besar pakaiannya terbakar. Dia mendarat dengan keras, menatap 8 orang yang dengan cepat menutup dirinya. 8 orang ini, seragam pakaian, semuanya adalah pembunuh murid. Bab 2695-2696. Ketika dia melihat 8 orang ini, hati He Qingfeng tenggelam ke dasar. Dia tahu bahwa dia takut dia akan lebih agresif hari ini, tetapi dia tidak akan hanya menamparnya. Apakah kamu di sini untuk membunuhku? He Qingfeng bertanya dengan mencibir, menunggu orang lain untuk menjawab, dia tiba-tiba menaikkan momentumnya ke puncak, berkata, bahkan jika itu mengecewakanmu, aku hanya seorang murid yang baru saja melangkah ke daerah ke-6. Raungan, seperti guntur, mengguncang seluruh hutan. Burung dan binatang terbang. Pada saat ini, He Qingfeng benar-benar kehilangan momentum orang-orang biasa sebelumnya dan menjadi sangat sengit. 8 orang di sekitar bahkan tidak berbicara omong kosong dengan He Qingfeng, mereka hanya bergegas ke atas. Kelompok orang ini juga adalah murid dari area ke-4 dan ke-5, dan kekuatan tempur keseluruhan sangat kuat. Bang bang bang. Gemuruh. Dalam sekejap, tempat ini dilanda perang. He Qingfeng berkeliaran di antara 8 orang tepat waktu dan terus berjuang. Kedua belah pihak menawarkan pengorbanan. Bagaimanapun, He Qingfeng adalah murid dari daerah ke-6. Energi pemahaman dan kekuatan aturan tidak lagi bisa dibayangkan oleh para murid dari daerah ke-4 dan ke-5. Oleh karena itu, setelah beberapa putaran perang, He Qingfeng mengambil alih kendali dan segera menunjukkan kecenderungan penindasan. Hahaha. He Qingfeng memukul 2 pembunuh murid dengan pukulan, dan diikuti dengan senyum santai, sama seperti kamu sampah, tetapi juga ingin menjebakku. Ini mimpi. Bukankah orang tua Jiang Li membiarkan kamu datang, maka dia benar-benar lihat aku, He Qingfeng. Hari ini, kalian semua harus mati di sini. Begitu suara itu jatuh, He Qingfeng mengambil inisiatif untuk bergegas ke tanah. 8 orang ini juga berubah dari aktif menjadi pasif, dan luka-lukanya tidak ringan. Melihat ke-8 orang ini mengalami krisis, tiba-tiba, dengan sebuah sosok, mengambil langkah, membuat suara langkah yang berirama, dan keluar dari suatu tempat di hutan. Dia jangkung dan tampan, dengan rambut lebat, tangannya dengan acuh tak acuh dimasukkan ke dalam saku celananya, dan matanya dengan dingin menatap He Qingfeng yang bergegas ke sisi yang berlawanan. Tiba-tiba, angin puyuh melonjak melintasi lapangan, mengeluarkan tekanan energi yang kuat. He Qingfeng berhenti, matanya kokoh,
menatap sosok yang muncul tiba-tiba, dengan mencibir di sudut mulutnya, tanpa diduga, tuan-tuan muda Klauski benar-benar datang sendiri. Felipe berdiri di sana dengan acuh tak acuh pada saat itu, mengeluarkan hawa dingin di matanya, berkata, apa yang dilakukan Zhuangzu adalah di luar toleransi saya, jadi saya ingin bertemu langsung dengan He Zhuangzu secara pribadi. Gila. Hawking Fengku adalah pemilik Tianlong Villa, Tuan Muda Klauski benar-benar berpikir bahwa aku takut kamu tidak akan berhasil. He King Feng berteriak marah. Kemarahan yang menumpuk di hatinya selama beberapa hari telah meledak pada saat ini. Tiba-tiba dia meninju, membawa energi dan tekanan manik, menabrak Felipe. Di matanya, Tuan sombong Tuan Muda Klauski akan berubah menjadi abu di detik berikutnya. Namun, Felipe masih terlihat kusam, tetapi mengangkat tangannya sedikit. Ledakan. Pukulan He King Feng yang tak tertandingi, membawa energi dan paksaan sengit, sebenarnya diambil langsung oleh Felipe. He King Feng terkejut dan wajahnya ngeri. Dia ingin mundur, tapi toh, tinjunya terjepit oleh lawan, benar-benar tidak bisa bergerak. Wajah Klauski acuh tak acuh, kilasan niat membunuh melintas di sudut matanya, mencubit kepalan He King Feng, Tuan Zhuang, apakah Anda memiliki jejak penyesalan? Kau mencari kematian. He King Feng gelisah dan langsung mengangkat kakinya dan menendang Felipe. Ledakan. Felipe mengangkat tangannya yang lain dan langsung memblokirnya. Tekanan energi agung, juga pada posisi di mana keduanya bertabrakan, membuat suara gemuruh seperti tsunami. Segera mengikuti, mulut Felipe muncul, dan langsung meraih kaki He King Feng dengan tangannya. Klik. Suara tulang yang patah bergema melalui jejak hutan. He King Feng berteriak dengan sedih, ah! Kamu dan anak-anak, berani. Namun, sebelum He King Feng terus mengaum, tinju Felipe telah berubah menjadi meteor, dengan gelombang udara manik yang panas, langsung meledak di wajah He King Feng. Ledakan. Dalam sekejap, He King Feng berubah menjadi sinar dan meledak ke masa depan. Ledakan. Sosok itu secara langsung memecahkan lusinan pohon yang menjulang tinggi, dan kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah, menggeser lubang sedalam puluhan meter di tanah. Asap mengepul. Ketika He King Feng jatuh ke tanah dan hanya ingin bangun, sosok Felipe sudah berdiri di depannya. Dia mengangkat kakinya dan melangkah keras di dada He King Feng. Klik. Suara iga patah terdengar melalui jejak hutan lagi. He King Feng meraung kesakitan, benar-benar kehilangan kemampuan dan kemauan untuk melawan. Ah, kamu anak, kamu begitu kejam, biarkan aku pergi, aku adalah pemilik Tianlong Mountain Villa, aku pemilik He Family di Beiding City, kamu. He King Feng menjerit, sudah menderita rasa sakit di kaki dan dadanya. Berisik. Namun, Felipe berkata dengan dingin, mengangkat tangannya langsung menjadi pedang gas. Uff. Pedang gas langsung menembus lengan He King Feng dan membuang lengannya. Apa? Dengan gemuruh gemetar dari kedalaman jiwa, mata He King Feng melebar, matanya penuh darah, dan seluruh orang tegang karena kesakitan. Dia menatap Felipe dengan acuh tak acuh di depan matanya, gemetar, kamu. Kamu berani menghapusku. Tuan Longzuang dan keluarga utara, pasti. Tidak akan pernah berhenti di sini. Felipe tampak dingin dan berkata, kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya. Apa kemarahan Tianlong Mountain Villa dan keluarga utara? Setelah mengatakan ini, Felipe melangkah keras lagi, dan He King Feng pingsan di tempat. Kemudian, Felipe mengangkat alisnya, menatap langit, berkata, ambil kembali. Berita bahwa He King Feng terperangkap dalam penyergapan segera disampaikan kembali ke Tianlong Villa. Ledakan. Long Lei sangat marah dan menghancurkan kursi taisi baru yang baru saja tiba. Kemarahan muncul dari tubuhnya, dan para penjaga yang berlutut di aula ketakutan. Segera beritahu penjaga seluruh manor dan jaga keamanan manor dengan cermat. Selain itu, beritahu ke-12 pembunuh untuk membiarkan mereka menemukan He King Feng dengan segala cara dan membawanya kembali. Jika mereka tidak dapat mengembalikannya, bunuh mereka di tempat. Long Lei berteriak. Dia benar-benar tidak mengizinkan He King Feng untuk tetap di luar. Begitu He King Feng memuntahkan semua rencananya, maka Long Lei harus menjadi komandan 1000 dan harus dicari oleh Biro Kekuasaan. Setelah mengatakan kalimat ini, dia mengkonfirmasi lagi, Wang dan Hu Jiade semua diselamatkan. Penjaga itu menjawab, iya, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang selamat, dan semua keluarga Wang Jiahe Hu diselamatkan. Namun, semua bukti dan petunjuk yang menunjuk kepada kami di tempat kejadian dihancurkan oleh kami sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengejar mereka. Untuk kita. Long Lei mendengar kata-kata itu, lalu dia merasa lega, lalu bangkit dan berkata, cepat dan lakukan, aku akan segera bertemu dengan Tuan Cao. Setelah mengatakan ini, Long Lei bangkit dan langsung pergi ke kediaman Cao Shaoqin saat ini. Pada saat ini, hanya Cao Shaoqin yang bisa membantunya.